Shalom, Horas, Damang Dainang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND nomor 758 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Damang Dainang, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari Rabu 1 Juni 2022 tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 41 ayat 14. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan, dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Unak kumabiar alegia Jakob, hamu jolma siotik-kotik sien Israel, au do mangurupi honin na Jehovah, do siluloko nabadian Israel. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, dalam dunia kehidupan kita saat ini, kita sering mendengar apa yang disebut mayoritas dan minoritas. Kelompok mayoritas itu yang mempunyai kekuatan dan kelompok minoritas itu adalah orang yang tertindas atau kelompok kecil, pendatang dan sebagainya. Dan biasanya kelompok minoritas selalu merasakan ketidakadilan karena mereka tidak diperhitungkan, tidak dianggap ada oleh kelompok mayoritas. Sehingga sering terjadi keluhan-keluhan dalam kehidupan kelompok minoritas. Orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang tertindas selalu mengeluh, dan mengeluh. Tetapi sebagai orang yang percaya dalam kehidupan kita, ketika kita hanya mengeluh, maka keluhan itu akan semakin besar dan kita tidak mempunyai semangat untuk hidup. Kalaupun dunia ini tidak mementingkan orang-orang di kelompok minoritas, orang-orang kecil, tetapi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai milik Kristus, kita diingatkan bahwa kita adalah kelompok atau orang-orang yang sama berharganya di hadapan Tuhan. Kalaupun dikatakan dalam kehidupan kita, bahwa kita adalah kelompok minoritas, kita adalah orang miskin, kita adalah orang-orang kecil, tetapi di mata Tuhan kita berharga. Kita berharga di mata Tuhan, itu sebabnya orang-orang miskin sekalipun, orang-orang sakit, dipabil dan sebagainya yang tertindas juga, Tuhan sangat peduli, Tuhan sangat sayang. Dan itu juga yang dikatakan dalam firman Tuhan pada saat ini, kalau dikatakan di situ, janganlah takut hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Cacing ulat adalah binatang kecil yang mungkin dia dapat dikatakan bahwa orang akan jijik melihatnya. Tetapi di situ dikatakan bahwa ulat dan cacing itu berguna dalam proses pembusukan. Ketika pembusukan terjadi, maka terjadi yang disebut dengan itu perubahan unsur-unsur di dalam proses itu, maka itu akan menjadi pupuk bagi tumbuh-tumbuhan yang lain. Kalau dikatakan di situ cacing dan ulat itu mengatakan bahwa itu adalah kelompok yang paling kecil yang tidak berdaya. Tetapi dikatakan di sini bahwa Israel dan Yakub yang disebut sebagai ulat dan cacing, dikatakan di situ bahwa mereka itu berharga di mata Tuhan sehingga Tuhan mau menolong mereka.
Dikatakan di situ, akulah yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan. Tuhan sendiri yang menolong mereka. Tuhan sendiri yang melepaskan Yakub. Tuhan sendiri yang melepaskan Israel supaya dia menjadi milik pusaka Tuhan. Mereka menjadi umat pilihan Tuhan yang dibebaskan, dimerdekakan, dan diberikan jati diri dan selalu disertai oleh Tuhan. Yang kedua dikatakan di situ bahwa ketika mereka itu adalah milik pusaka Tuhan, ketika mereka ditolong oleh Tuhan, dikatakan di situ bahwa Tuhan sendiri yang menebus mereka. Dikatakan, dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Allah yang Maha Kudus, manusia yang berdosa, tetapi Allah mau mengorbankan tubuhnya, mengorbankan anaknya, yaitu Yesus Kristus untuk menebus manusia-manusia yang jatuh ke dalam dosa, yang seharusnya menanggung hukuman, menanggung kutukan, tetapi Yesus sendiri sudah berkorban untuk itu. Yesus sudah menebus kita, sehingga kita menjadi milik Tuhan. Kita menjadi berharga di mata Tuhan. Berharga di mata dunia ini. Allah yang Maha Kudus mau merendahkan dirinya untuk dapat menebus manusia berdosa dunia yang penuh dengan dosa, yang sudah jatuh ke dalam dosa, maut, dan iblis. Tetapi pengorbanan Tuhan Yesus Kristus dikatakan tidak terbayarkan oleh dunia ini. Pengorbanan Yesus Kristus dengan memberikan tubuhnya dan nyawanya melalui kematian di kayu salib telah menebus kita dari iblis, dosa, dan maut. Sehingga kita mempunyai pengharapan yang baru. Kita mempunyai kehidupan kekal. Kita menjadi pewaris kerajaan Allah. Kita menjadi anak-anak Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, apa yang mau dikatakan ketika kita dikatakan janganlah takut? Ketakutan adalah alami yang disebabkan oleh dosa-dosa kita. Ketakutan itu menjadikan kita tidak berani di hadirat Tuhan. Sama seperti Adam dan Hawa yang bersembunyi dari hadapan Tuhan. Tetapi ketika firman Tuhan mengatakan saat ini, janganlah takut. Karena apa? Tuhan mengasihi kita. Tuhan menolong kita. Tuhan menyertai kita. Tuhan menebus kita. Di mata Tuhan kita adalah manusia-manusia yang berharga. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun talenta kita, ketika kita mau pergunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk memberikan yang terbaik bagi sesama kita, kita adalah orang-orang yang berharga. Oleh karena itu jangan pernah hilang pengharapan kita. Jangan pernah kita meragukan pertolongan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi senantiasa semangat untuk berbuat baik. Sebentar lagi kita akan merayakan turunnya Roh Kudus, di mana salah satu fungsi Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus adalah memanggil orang-orang keluar dari dunia kegelapan masuk ke dalam kehidupan terang. Roh Kudus membantu kita menyampaikan doa-doa kita kepada Allah Bapa karena kita tidak tahu apa yang harus kita minta. Roh Kudus memberikan talenta-talenta kepada kita. Oleh karena itu, ingatlah ketika talenta itu kita lihat, kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan, maka itu menjadi alat kita untuk melayani kerajaan-Nya, dan nama Tuhan akan semakin dipermuliakan melalui perbuatan-perbuatan baik kita, melalui pelayanan-pelayanan kita yang tulus. Yang ketiga dikatakan kepada kita, Tuhan sudah menebusmu. Tuhan sudah merampas engkau dari kuasa iblis dan maut, supaya engkau menjadi milik Tuhan, aku menjadi milik Tuhan. Oleh karena itu,
Jangan pakai tubuhmu, jangan pakai hidupmu yang sudah ditebus oleh Tuhan melalui kematian Yesus Kristus untuk melayani iblis, tetapi pergunakan seluruh kehidupanmu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk melayani Tuhan. Anda kecil, Anda hina, Anda miskin, Anda terpikirkan, Anda seakan-akan tidak mempunyai teman di dunia ini. Tapi ingatlah, bagi Tuhan, Anda sangat berharga. Oleh karena itu, syukuri berkat pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih Bapa Surga, jika hari ini Engkau telah mengingatkan kami, supaya kami tidak perlu takut di tengah-tengah dunia ini, karena Engkau telah menebus kami. Engkau telah memanggil kami menjadi anak-anak-Mu, milik-Mu ya Tuhan, dan kami punyai pengharapan akan kehidupan kekal. Kami menjadi pewaris kerajaan-Mu. Oleh karena itu, mampukan kami untuk melihat semua berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami, talenta-talenta kami, sehingga melalui penglihatan kami akan berkat Tuhan, kami senantiasa proaktif untuk berbuat baik, melayani kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan berkat Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Oras Tuhan Yesus memberkati.